Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaling Bigdo Sakinski, NIM 2201104. Di sini saya akan mempresentasikan kapasitansi elektrik F6. Abstrak. Kapasitansi merupakan kemampuan dari suatu bahan untuk dapat menambungkan muatan elektron untuk level tegangan tertentu. Bahan dieelektrik berupa bahan isolator yang diselipkan di antara kepingan kapasitor. Dua kepingan konduktor sejajar masing-masing memiliki luas penampang dan jarak antara keping. Kata kunci kapasitor dieelektrik kapasitor. Latar belakang kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Sifat menyimpan energi listrik atau muatan listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi. Energi listrik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya revolusi yang dilakukan oleh ilmuwan pada akhir 1700-an, menimbulkan dampak adanya perubahan kehidupan manusia, yaitu pemanfaatan daya listrik yang kuat. Pada percobaan kali ini dilakukan bertujuan untuk menentukan kapasitansi dua plat sejajar kemudian agar dapat mengetahui pengaruh diameter plat dan tegangan terhadap kapasitansi serta membandingkan secara C kapasitor hasil perhitungan kapasitor sejajar. Tujuan: memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua sejajar dan besaran kapasitansi. 3. Mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besaran kapasitansi. Permasalahan: bagaimana prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, bagaimana hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarannya kapasitansi, bagaimana pengaruh bahan dieelektrik terhadap besaran kapasitor. Dasar teori kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik kapasitor. Ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipasangkan oleh suatu bahan dieelektrik. Bahan-bahan dieelektrik yang umum dikenalkan misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpulkan pada salah satu kaki elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terampul pada ujung metal yang satu lagi. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 kali 118 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuatkan elektron sebanyak 1 coulomb. Keterangan Q sama dengan C, V sama Q sama dengan besaran muatan coulomb C, kapasitansi listrik F sama dengan farad, V sama dengan besaran tegangan V sama dengan volt. Ya, bisa dilihat ini gambarnya muatan positif bahan dieelektrik, muatan negatif, dan yang di bawah itu adalah sumber tegangan. Metodologi: buka flat simulasi, buat rangkaian, atur berapa yaitu nilai tegangan rangkaian jarak antara plat luas penampang. Perhitungan nilai ketiga, alat ukur kapasitansi muatan dan energi. Hitungan nilai kapasitansi muatan dan energi yang tersimpan. Alat: Metramax, multimeter, power supply, resistor 1 M, plat kapasitor, measuring, amplitude, voltmeter. Prosedur kerja: buka flight simulasi yang telah Anda unduh dari pad. Buatlah rangkaian seperti gambar, atur beberapa nilai variabel simulasi berikut. Nilai tegangan, input rangkaian dengan cara memainkan pin slot pada baterai. B. Jarak antara plat. C. Luas penampang plat. Perhatikan nilai alat ukur, kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasil pada tabel hasil simulasi. Hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catatlah hasil dan pad simulasi. Bab 4, analisa data dan pembahasannya. Teman-teman bisa dilihat ini analisa data dan kelompok kami.
Dan ini perhitungannya. Dan ini masih perhitungan 1 dan perhitungan 2. Grafik, ya ini grafik sheet 1. Dan ini grafik sheet 2. Pembahasan berdasarkan tabel 4.1 dan grafik data 1 dapat dilihat bahwa jika luas permukaan dipembesar maka nilai kapasitansi berterbaran atau semakin besar, sedangkan apabila luas permukaan diperkecil maka kapasitansi akan berkurang, sama dengan C sama dengan W sama dengan A per D. 2. Pada perhitungan regeneratif linear, data 1 didapatkan nilai perhitungan V0 sama dengan 0,008 1 kali 10 per min 12. Sehingga untuk menghitung presentasi error menggunakan rumus ER sama dengan XW sama dengan XW kurang XA kali 100%, di mana nilai C pada data 1 sebesar 0,08%. 3. Berdasarkan tabel 41.2 dan grafik data 2 dapat dinilai bahwa nilai sama dengan 1,90 konstan diperbesar, maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. C sama dengan W0 sama dengan A per DK. Kesimpulan dan saran, kapasitansi bekerja pada kapas dan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan tegangan pada permukaan kapasitor. Hubungan antara kapasitansi dan luas permukaan yaitu sebanding, di mana hal ini sesuai dengan persamaan, yaitu sebanding di mana hal ini sesuai dengan persamaan. Hubungan antara kapasitansi dan luas menampang yang diberi nilai K sama dengan 3,5, yaitu sebanding di mana hal ini sesuai dengan persamaan C. 4. Nilai presentasi error E0 sama dengan dari data 1 yaitu 0,8%, dan nilai K pada data 2 yaitu 3 sama dengan 3,2. Saran, disarankan untuk membaca modul praktikum sehingga paham dalam melakukan praktikum. 2. Diharapkan teliti di dalam proses masukan dalam mencatat data. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom.